Ngobrol bikin ngeslow. Asik. Talk slow. Asiknya ya yang slow. Wow. Talk slow. Talk slow. Ngalor ngidul ngeslow. Ngeslow, ngeslow. Talk slow. Talk slow. Awas kalau gak slow. Awas lo ya. Semoga semua slow. Jadi inget zaman TVRI dulu. Kusendrat mau itu mas berpacu dalam melodi. Kalau Mas Benny bilang apa nama ininya? Seminggu kita berpisah, seminggu juga usia kita bertambah. Masih bareng dengan Mas Beki, Mas Daru. Weh, ada Mas Widi Celepret juga lagi nih. Sepertinya akan males pulang residensi karya tarinya di Solo. Karena keasikan ngeslow. Pengen ngeslow soalnya gitu. Tapi siapa tahu Mas, setelah ngeslow balik ke Solo itu bawa ide baru Mas. Siapa tahu tuh dalam tarian orang Amerika itu nantinya lo kok banyak kan gerakan-gerakan ngeslow. Ada banyak gerakan-gerakan ngeslow gitu. Kita nggak tahu tuh. Gimana kabarnya semua? Apik toh? Hah? Gimana Mas Bebe? Apik ya. Oh iya ada Pas Bebek juga. Jangan di belakang kursi dong Mas, nggak kelihatan. Tak kira cuma berempat, ternyata ada berlima. Lugu-lugu kini lu. Ayo sini, main sama kelas 6 lah, jangan minder. Malu-malu aja nih. Langsung bikin kopi dulu biar tak kasih kopi ini. Kopi apa Mas? Yang sulah dari kopi Nipun. Asik. Kopi Nipun. Sekalian ya Cak Bagus. Siap. Kopi asli planet bumi. Weh. Pahitnya itu nggak terasa pahit. Karena kalah sama keselowannya itu. Pahitnya itu ngangenin. Pahit kok ngangenin. Makanya malam hari ini datang gitu loh. Oh. Pengen ngeslow gitu. Pengen ngeslow. Motivasinya. Motivasi. Kayak Mario Sepuh nanti. Motivasi. Kok jadi pada diem? Ini tema apa nih? Tema apa lagi? Oke, kita buka. Wih. Iki apa? Lemper. Lempenge pikir. Lempengnya pikir. Lemper. Wah. Lempengnya pikir. Kok jadi inget ini ya Mas Daru? Jadi inget apa nama-nama apa namanya? Makanan atau minuman yang ada di Jogja khususnya itu kok banyak singkatannya yang asik-asik gitu loh. Kayak kopi. Kopi apa Mas? Kopi itu cari inspirasi. Kopi. Golek inspirasi. Golek inspirasi. Apa lagi? Ngeteh apa Mas? Biar sumeleh. Sumeleh itu apa ya? Sebenarnya itu kita lebih bukan berpasrah tapi kita tahu keadaan kita bisa bersyukur tapi kita tetap ada spirit untuk selalu bergerak dan melangkah. Wih, indah banget ya. Indah banget ya. Isolofi banget itu. Iya. Ini seperti lemper ini. Iya itu istilah film falsafi. Lemper, lempengnya pikir. Itu orangnya itu pasti kan dia selalu ngeslow. Bisa memunculkan merefleksikan hidup. Tapi ini jarang saya dengar loh, lempengnya pikir itu jarang saya dengar. Biasanya yang banyak bertebaran di sosial media itu luruskan niat. Luruskan niat. Tapi niat juga kan datangnya dari pikir gitu loh. Kalau dari pikirnya aja nggak lempeng gimana niatnya gitu loh. Benar-benar. Pondasi ya itu. Fondasinya itu pikir ya. Pikir dulu apa hati dulu? Ini di istilah itu di Jawa ya. Itu kan wah ini rada abot nih.
Rapopo mas sekali-kali abot lah gitu. Ya jadi Wantoro selalu ngomong cipta rasa kaso. Wah. Jadi cipta Cipta dirasake baru di. lakukan. Wah, bener. Tapi situasional juga kali ya. Kadang-kadang ya dari hati terus diolah dipikir terus menjadi sebuah bentuk karya mungkin bisa juga dari pikir terus dirosok ke hati. Ini bener gak ya gitu, baru dikaryakan. Bisa juga dari karya dulu baru dipikirkan. Ya seperti talk slow kita ini, bikin dulu baru dipikirin gitu, Baru bingung mau ngapain. mau ngapain. Tapi yang jelas memang ketiganya itu memang saling melengkapi ya Mas ya, kembali lagi. Dalam sebuah konsep apapun itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan kita hanya terpadu terfokus dengan pikiran tanpa ada rasa juga tidak akan bergerak ya. Bergerak pun pasti akan pincang. Ada kaidah-kaidah yang Kaidah. yang kurang harmonis itu. Sebaliknya juga. Dan yang paling bahaya itu malah justru ketika difikirkan, dirasakan, tidak dilakukan. Iya kan? Benar. Ada sesuatu yang pernah mungkin saya ya, kan? Ada, wah aku punya konsep nih, wah wes yakin, tapi go ahead-nya kurang, nggak bisa dilakukan, dipikir terus, dirasake terus, dipikir terus, dirasake terus, ya nggak akan jadi-jadi. Nggak akan jadi. Ya jadi kayak kita bikin talk slow ini dari awal itu nggak ada niatan, oh kita mau cari pendengar yang banyak, Iya. oh kita mau cari pengikut yang banyak, nggak sama sekali. Ini semua kita lakukan cuma cari slow. Tendensinya memang slow. Semoga dengan kita slow kita bisa menebarkan aura-aura keslowan itu. Iya. Dengan istilah slow nipun. Slow nih pun. Menarik Mas, memang tentang konsep-konsep slow itu ya, mungkin bercanda, tapi secara tidak langsung kita lihat, apalagi saat-saat seperti ini ya, apapun sedang istilahnya prihatin, apapun itu, tapi kalau kita pikir kenceng-kenceng pasti gelempang juga itu. Tidak hanya sebuah kata ekonomi, tapi kejiwaan juga akan gelempang. Maka menarik sekali dan cocok sekali dengan kehadiran talkshow ini ya. Di lingkungan kita, di lingkungan secara pribadi mungkin saya pribadi, mungkin juga teman-teman di sini. Seperti tadi yang dibilang Mas Rajan, biar semua itu bisa slow, style kendu. Itu situasinya oke banget ini, keren banget. Sampai temanku tuh bilang ke aku, biasanya dia kerjaan banyak apa segala macam. Sekarang kalau gini, apa kabarmu? Penuh keajaiban. Penuh keajaiban. Iya toh Mas? Kita bener-bener dinolkan loh semuanya tuh. Kondisinya bener-bener dinolkan. Jadi nggak cuma kalangan menengah ke bawah yang kena. Lo ya yang besar-besar tuh, yang punya usaha macam-macam, gulung tikar apa segala macam kok. Tapi kok yo masih bisa hidup gitu loh. Itu kan penuh dengan keajaiban. Penuh dengan keajaiban. Pelangi banget ya. Wes ora waktune lagi misuh-misuh apa segala macam. Kita ini lagi dikasih residensi ulang ya. biar kayak Mas Widi Celepet yang banyak residensinya ini gitu loh. Disuruh residensi ulang, di lockdown gitu, dikasih PSBB, dikasih PPKM apa segala macam. Yo biar ini lagi, biar terisi kembali gitu, dinolkan untuk diisi kembali. Mungkin nggak diisi secara materi, tapi kita tuh disuruh mikir gitu. Mosok kita sudah lewatin hampir setahun ya, udah ulang tahun kemarin pandemi. Udah ulang tahun. Dan kita nggak dapat apa-apa dari situ kan sangat disayangkan sekali gitu. Kok kita jadi serius banget ini? Ya justru kan series itu ketika kita iso ngeslow, pikiran kita so meleh, iso mapan.
bisa boleh inspirasi nah. Weh, Kembali ke Cocok tadi, lemper tadi. Oh, lempengnya pikir. Belanda saya slow nipun. Wah, bener. Berarti Berarti kalau emang enggak Belanda saya slow jadi ini kemerungsung toh. Akhirnya nggak lempeng tuh pikirnya. obat mabit. Obat mabit. Bener. Lempeng kayak pikir. Rokok tapak angin. Dibayang itu kan. Obat mabit. Salam untuk Ki Nogo Tapak Angin. Semoga tetap slow Ki. Oke, next keyword. Gak tahu ya apa ini. Cerita yang paling lucu katanya. Masalahnya kita ini bukan orang-orang yang lucu Komedian pun dan nggak berusaha lucu. Tidak pernah berusaha untuk lucu. Tidak berusaha untuk lucu Iya. gitu. Tapi Tapi nggak bisa berdiri. iya. Tapi saya rasa pasti ada cerita lucu gitu. Secara tidak berusaha lucu loh. Artinya mungkin dari teman-teman Bebek mungkin punya cerita lucu. cerita lucu sih. Menurut sampean dan tidak berusaha lucu, iya toh? Iya. Duh, ada. Ini. Ya, itu yang lucu. Kamu dapet ini. Sangat organik loh ini. Enggak dibuat-buat loh itu. Nggak dibuat-buat lucunya. Tapi benar itu, lucu banget ya gue. Dengan ekspresimu seperti itu sudah lucu. Natural sekali. Natural sekali. Dapat lucunya. Kebingungan itu membuat lucu itu. Jadi itu semuanya keputusan alam. Iya. Orang yang nggak lucu ketika ada di momen yang sebenarnya nggak lucu gitu, terus alam melucukan hal itu. Asik. Melucukan hal itu. Jadi semuanya tergantung kepada alam gitu. Makanya Anda yang merasa tidak lucu dan ingin melucu, ya baik-baiklah sama alam gitu. Biar dikasih kesempatan untuk melucu. Asik. Aduh, apalagi kita buka lagi, Bo. Kita buka lagi Biar semakin lucu. Kayaknya makin sehat ini. Makin sehat walaupun gak sehat. Makin sehat ini. Oke, keyword selanjutnya. Waduh. Iki sing nulis iki pikirannya lagi orang slow banget iki. Berhasil banget. Dia nulis hidup, Waduh. hidup, urip. Urip. Ya Sing terlalu ditoke urip. tinggi. Terlalu tinggi. Bahaya. Hidup, Next. hidup. Nanti di suasana tertentu kita. Iya. Ada istilah orang dapat wangsit. Karena belum dapat wangsit kita lewati dulu itu. Ya, penting itu. Karena harmonis dengan alam itu. Betul. Makanan, Iya. makanan untuk hidup. Waduh. Makan untuk hidup, Waduh. hidup untuk makan. Yang bener mana? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ayo. Sebenarnya ini obah mamah gitu. Berarti hidup sambil makan. Sambil hidup. Apa mama obah ya? Obah mama apa mama obah? Wah. Tapi ngomong-ngomong masalah makanan, Mm-mm. kembali lagi kepada pengalaman saya. Saya paling terpesona dengan angkringan Yogyakarta. Kenapa, Mas? Nggak tahu kenapa, tapi yang jelas prasojo banget, Mas. Prasojo banget, terus kemudian kita nggak khawatir ya, artinya saya pertama ke Jogja itu makan paling nggak khawatir itu di angkringan. Katakanlah punya uang 3.000, 2.000 itu sudah dapat nasi gitu. Terpenuhi semua. Terpenuhi gitu. Dalam konteks ini ya intinya ya warak kan gitu loh. Warak tidak warak ketika kita punya mindset wis mangan sego. Makan nasi orang Indonesia, makan mie aja pakai nasi. Pakai nasi. Apalagi spaghetti. Ada juga di angkringan itu ada yang menarik selain kita orang was-was ya. Karena ya memang apa? Karena memang itu bukan selera tapi memang nuansa Jogja yang Iya. membedakan. Tapi yang menarik di angkringan itu dengan segala kesederhanaan saja itu kita sesinau di angkringan. Iya.
karena di situ kita ketemu dengan semua lapisan masyarakat, Betul. bapak-bapak tukang beca, Betul. bapak-bapak yang sering nyapu jalan, bahkan orang-orang kantor. Betul. Di situ kita bisa ngobrol bareng, bahkan jadi ruang ini loh, ruang diskusi. Wah, keren loh itu. Betul. Ruang diskusi multidisiplin ya ya. Oh, iya. Wah, gila gue. Nggak perlu Multidimensi. kalau di kalangan ini kan diskusi itu misalnya di tempat seminar, tapi di situ kita sorry ya, kita bisa ketemu dengan sopir andong, bisa ketemu dengan justru kadang dosen atau orang-orang akademis mahasiswa yang dia punya pemikiran seanu, wah kita sama ngobrol bareng banyak yang bisa kita dapat gitu loh. Itu kerennya angkringan. Jadi Anda yang pengen pinter, pengen punya banyak ilmu, ya datang ke Jogja. Asik. Ketemu profesor-profesor kehidupan yang ada di angkringan. Maestro Nyambung ini Ah, dengan sih. hidup-hidup Iya, tadi ya. dengan hidup. Hidup kita adalah angkringan. Hidup kita adalah angkringan. Tapi ya itu memang betul ya. Jadi nggak di set bahwa angkringan itu akan menjadi sebuah tempat diskusi, tidak di set bahwa angkringan itu akan tempat berseliwerannya obrolan itu. Tapi memang kita duduk pun saja itu sudah apa ya, sudah dapat sesuatu lah gitu pastinya. Penjaga angkringan itu biasanya tuh di sini juga berlaku sebagai apa kalau sekarang tuh Wikipedia. Wikipedianya Jogja tuh ada di tukang angkringan. Bener. Apa aja dia tahu, Mas. Iya. Mau tanya ini, pasti cari tukang angkringan aja. Nggak usah yang jauh-jauh. Semuanya ada di tukang angkringan kok, ada di angkringan gitu. Paling tidak yang menarik ini Mas, ketika kita dalam keadaan sendiri ya, di angkringan itu tidak khawatir harus ngobrol karo sopo. Karena ketika kita pesen misalkan kopi kah, teh kah dan sebagainya, pasti pedagang itu tekondi Mas, arep golek apa dan sebagainya. Berbeda ketika kita akan makan di sebuah warung atau restoran ya, kita duduk terus kasih menu, kemudian disiapkan tinggal lungo. Kasihan yang jomblo itu loh. Jadi yang jomblo tuh harus banyak-banyak ke angkringan lah. Gimana Bek, menurutmu kamu yang statusnya mungkin ini jomblo mungkin loh. Iya, makanya itu saya sering ke angkringan untuk mencari pasangan. Tapi penjaga angkringan tapi Ya itulah hebatnya angkringan sih. Tidak memandang kasta. Wih, Asik. tidak ada kasta, Enggak ada rasa. Kita semua sama. ada di angkringan. Tapi ya ngomongnya ra usah kaya berpuisi ngono. Wah, pangane tidak ada kasta. Kita semua sama. Jangan-jangan itu bakat terpendam Mas BP. Oh, bisa jadi loh, Mas. Bisa jadi loh. Dia cuma butuh ini aja. Butuh komunikasi sama alam supaya dipertemukan dengan momen dia menjadi nyair gitu loh. Itu aja, sama seperti hal lucu tadi. Iya. Hal yang nggak lucu jadi lucu karena alam memberi kesempatan untuk jadi lucu. Enggak repot-repot. Enggak repot-repot. Biar terkesan lucu kamu. Ya tapi Bener. menarik ya, menarik. sangat menarik. Sangat menarik. Oke, Alami banget lah itu. langsung ke kata sandi berikutnya. Bantul. Wih, Bantul ya Projo Taman Sari ya. Seperti lagunya, maaf, salah satu sesepuh kita, kami, saya sendiri dan kita ya, Pak Pardiman. Nggih. Bahwa dia mengupas daerah-daerah kayak Bantul, Projo Taman Sari, Sleman, Sumberdo dan sebagainya. Menarik itu ya Mas. Kayaknya asik juga itu. Tapi ada hal yang lucu juga. Awal-awal Facebook Iya. ada tuh saya daftar. Saya daftar terus ditanya tinggal di mana kan? Saya tulis Bantul. Iya. Dilalahnya berapa puluh tahun kemudian saya tinggal di Bantul. Wah, Ini kembali ke alam. Ketika Kembali di alam. sudah merestui. Merestui untuk membantu maka bantulah. Bantulah gitu. Bantulah. Bantul. Bantul Projo Taman Sari. Sari. Keyword selanjutnya, Keyword lagi. kenapa tidak banyak kajian tentang obrolan tentang Bantul? Nah,
itu. Karena terlalu banyak untuk diobrolkan. Jadi waktunya Waktunya ra cukup ya. terlalu banyak yang bisa diobrolkan ke sana. Nanti biar pendengar saja yang menambahi. Ya. Jangan-jangan ada pendengar Bantul iki ya kaya ngene Loh. lho. Mosok ora iso jelaske. Kan dia nih ngomong ini ki. Jadi Bantul tuh kalau kita jalan naik motor dari jam 6:30 pagi misalnya, terus keliling ke arah sana tuh apa Serandaan, terus ke arah pantai apa namanya di sana di ujung tuh Ujung Samas. pantai Samas, terus ke sana tuh sampai terus ke apa namanya Parangkusumo. Parangkusumo bla 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 itu nggak cukup sampai jam 11 siang dan itu masih Bantul loh Masih banyak. tanpa macet Bener. loh jam Tanpa setengah macet. 7 sampai jam 11 tanpa macet itu masih Bantul Iya. jauh loh pasti itu Jauh. Sampai Bangun Tapan itu Bantul. Bangun Tapan itu perbatasan dengan JIC masih Bantul itu. Jadi kalau ke Bantul sendiri jauh, malah ke kota sendiri ke Jogja malah dekat. malah deket Makanya Cakupannya Bantul luar itu seluas cintaku padanya. Wah. Aku Eh, tambahi. nyambung dengan seluas cintaku padanya lah iki keywordnya cinta loh Mosok Mas. lo Oh iya. cinta tenanan Wah. iki ketoknya bukan ini bener-bener alam yang ini loh Iya. bener-bener alam yang Alamiah banget ya. Cinta. Wah. Jadi emang timingnya pas itu ya. Kehadiran. Monggo Tentang Dek, cinta Dek, itu. ini yang paling muda Dek Celepret mungkin bisa apa itu cinta? Mungkin Cinta. Cintai apa ya Mas? Wah. Menurut Cid pakai? Nek diibaratkan ki warna ki kone terlalu lengkap ya Mas. Wah. Cinta itu apa gitu. Nek diomongke wah, angel banget Angel ngomongke banget. cinta ya angel. Tapi iso nglakoni to? Iso. Wah, itu yang penting. karena terkadang itu hidup tak bisa terurai dengan Kata-kata. Wah, itu sepakat banget dengan quote itu sepakat saya. Cinta. Penderitaan tiada akhir. Oh, Pakai. mantap. Cinta deritanya tiada akhir Wah itu. oke keyword selanjutnya apa Iya, tinggal aja mudah-mudahan besok yang ikut bergabung yang penuh cinta. Penuh cinta. Yang bisa menafsirkan menafsirkan siapa cinta. sekira Semoga para pendengar kayaknya masih senada dengan cinta Apa tuh? kesukaan kesukaan suka. kesukaan itu yang paling disukai Iya, yang paling Paling disukai. oh ini luas sekali maknanya Iya. luas sekali maknanya Apa? Ada yang paling disukai? Hal yang disukai tidak hal yang disukai itu apa ya? Susah ini tuh susah. Semua susah. Semua susah. Semua susah. berarti masih agak kurang slow Slow. Kurang slow. karena masih ada yang susah Susah. kita juga semua masih kurang slow karena masih ada yang susah ketika semua sudah slow sudah merasakan slow sudah dapat derajat keslowan ya itu udah nggak ada yang susah Hadir dan mengalir. nggak ada yang susah Gak ada yang susah. selanjutnya apa lagi dari kesukaan jadi kesurupan Wih, Wow. kesurupan. Lah mergo suka jadi kesurupan mungkin Nah ya. itu seperti cinta itu. Dia memang cinta. Jika berlebihan akan kesurupan akan kesurupan. berarti yang kesurupan tuh cinta sama yang nyurup Jadi kesurupan itu gini, aku jadi teringat sebuah kesenian tradisi. Mhm. Jatilan ya toh. Ya. Jadi jatilan untuk real sebuah pertunjukan seni pertunjukan dikatakan kesurupan atau Dadi. dikatakan dadi sukses itu ketika sudah dadi atau kesurupan itu di jatilan. Jadi menariknya seperti itu. Iya. Ada salah satu kesenian tradisi Jawa ya toh yang dia bisa dikatakan greget banget, menggigit banget ketika ada adegan kesurupan itu tradisi. Kayaknya Mas Didi punya pengalaman dengan itu. Iya. Dia seorang Kesurupan. pelaku seni. Iya. Di tari mungkin. Waduh.
itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Mas. Dadi itu karena itu hal yang limen ya, antara sadar dan tidak sadar di tengah-tengah itu, dan kadang tidak terkontrol itu, karena secara organik itu hadir dan berperan menjadi siapa gitu. Oh itu ada seperti itu. Ya saya seperti itu kan dadi. Misalnya. Misalnya akhirnya kadang saya melihat tuh ngerti-ngerti dadi kera gitu Mas. Terus dadi apa namanya? Dadi pocongan gitu. Kan secara itu wah absurd banget ya. Padahal konteksnya jaranan. Jaranan itu. Ngerti-ngerti dadi pocongan gitu ya. Loh, aneh, muncul-muncul ini. Heeh. Dadi itu apa ya maksudnya? Mungkin yang pelaku jaranan tuh juga harus memikirkan gitu. Kalau jikapun kesurupan harus dipikirkan yang nyurup itu adalah hantu-hantu yang punya nilai estetika gitu. Nah, selektif ya. Diseleksi. Agak selektif banget ya itu ya. Iya, jadi lelembut-lelembutnya itu dia audisi dulu. Kalau dia tes, kamu dulu pemain apa? Saya preman. Oh, enggak Ojo. Lah nek kesurupannya kera, kesurupan ini mungkin masih ada gerakannya gitu kan. Nek kesurupannya pocong. Nah, itu Di mana nilai estetikanya pocong? Cuma loncat-loncat gitu. Enggak ada nilai estetikanya gitu. kasihan kesurupan. Tapi seiring perkembangan terkadang sudah dibedakan ya antara sebuah konsep trans tadi apa kesurupan tadi tadi dengan sebuah pertunjukan yang hanya yo sing penting visual atau cuman untuk hiburan semata. Itu ada sebuah cerita itu dari saya ingat betul dan saya kenal tapi saya lupa orangnya. Yang cerita Pak Patiman itu. Waktu itu apa jadilan jadi toh. Itu jadi ditambani kan nggak bisa, ditambani nggak bisa terus ada salah satu sepuh juga terus ngedak sok pentas ning nggonku yo. Yo. mungkin akan seru suatu saat misalkan bisa bercerita langsung ya. Jadi ketika jadi itu ditambani sama dukun itu enggak pawangnya itu enggak mental-mental. Tapi ketika diindak kakinya terus ditawani sesok pentas nggonku iso. Langsung sembuh ya. Langsung sembuh itu. Ini juga hal yang menarik indah dini ini. Berarti itu lembutnya transaksional. Seorang marketing mungkin. Nantinya bisa keren loh. Ada apa yang kesurupan tadi itu biasanya kan pakai apa? Pakai alat borampe gitu. Pakai yang merah-merah aja. Mari. Mari. 1.000. Mari. Transaksional ya. Kasih kembang kasih apa? Mah. Hujan. Ya hujan. Sing Itu penting apa? duit. Mentahane saja. Memang menarik sekali. Unik ya itu ya. Iya, Unik untuk banget. apa tadi keywordnya apa? Kesurupan. Tapi emang apa? Jadi fenomena lah kalau Iya. Pada dasarnya juga ada sebuah tragedi atau kejadian yang benar-benar kesurupan. Kita juga harus percaya juga ada makhluk-makhluk astral, ada makhluk-makhluk yang di luar kehidupan kita. Yang jelas mungkin kita sebisa mungkin saling menghormati. Iya. Menghormati, kemudian yo sedikit apa ya, tidak sembrono juga untuk sebuah hal-hal yang seperti itu. Oke, sebelum kita kesurupan karena sudah setengah jam. Weh, cepet banget. Nggak terasa ya. Terima kasih loh Mas Widi. Wah, Selalu hadir. mampir-mampir lagi Mas. Kalau agak kurang slow segera aja kontak kita. Oke. Kita nge-slow bareng. Terima kasih untuk Ya Mas semuanya. Widi ya, Mas Bebe ya. Siapa tahu bisa nge-slow di Gunung Kidul. Wah. Why not? Baik. Oke, sampai jumpa. Talk slow, ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow, Talk slow. asiknya ya yang slow. Asik. Slow.
semangat selalu